berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari sosius dan juga logos. Sosius berarti masyarakat dan logos berarti ilmu. Dapat dikatakan pula bahwasanya ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang setiap kehidupan bermasyarakat. Siapa saja sih tokoh dari sosiologi? Tokoh sosiologi klasik ada 3, yaitu yang pertama ada Auguste Comte, Karl Marx, dan Herbert Spencer. Jadi, tokoh sosiologi modern ada 2, yaitu Max Weber dan Emil Durkheim. Tokoh dari sosiologi Islam yaitu Ibnu Khaldun, dan sedangkan tokoh dari sosiologi Indonesia yaitu Pujiwati Sayuja dan Sela Sumadran. Bagaimana sih sejarah dari sosiologi itu? Pada tahun 1834, Auguste Comte dalam buku The Course of Psychology yang menjadi tokoh pertama kali yang menjelaskan tentang kata sosiologi. Kemudian pada tahun 1870, Karl Marx menjadi tokoh populer karena pemikirannya tentang ide-ide kritis terkait sistem kapitalisme. Pada tahun 1870, Herbert Spencer menerbitkan buku yang berjudul Principles of Sociology tentang evolusi sosial. Pada tahun 1890-an sudah banyak ditemui kuliah sosiologi di universitas, salah satunya adalah Weber yang hadir sebagai akademisi kritis yang cerdas. Pada tahun 1825, Emil Durkheim yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Modern, dan pada 1930 mulai muncul jurnal ilmiah tentang sosiologi. Riset-riset sosiologi pun mulai dilakukan. Pada tahun 1948, Sonario Kopaking mulai memberikan kuliah sosiologi sejak kemerdekaan Indonesia. Dan sejak saat itu, banyak sekali buku-buku sosiologi yang mulai diterbitkan ke Indonesia. Dan banyak juga peneliti-peneliti dari Indonesia tentang bidang ilmu sosiologi. Pada tahun 1990-an, masalah urbanisasi dan industri di Amerika sudah mulai banyak. Hal inilah yang membuat para sosiologi mulai terdorong untuk mencari solusi. Mereka mulai mengetahui sosiologi sebagai pedoman untuk menciptakan kemajuan sosial. Lalu bagaimana sih perkembangan sosiologi di Indonesia? Sejak zaman kerajaan ini sebenarnya para pemimpin di Indonesia sudah mempraktikkan unsur-unsur sosiologi dalam membuat kebijakan. Misalnya ajaran Wulan Rah oleh Sri Paduka Mangkunegoro di Surakarta. Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia mencurahkan pemikirannya pada bidang sosiologi, terutama pada konsep-konsep kepemimpinan dan kekeluargaan di Indonesia. Para penjajah Belanda menulis karya tulis ilmiah dengan masyarakat Indonesia sebagai objek penelitian mereka. Oh ya, kuliah sosiologi mulai diterbitkan sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua loh. Pada saat itu sudah ada sekolah tinggi, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Hukum atau Resoger School di Jakarta. Pada saat itu, pada tahun 1934 sampai 1935, kuliah sosiologi malah mulai dihapuskan.